Dalam beberapa bulan terakhir, dunia finansial kembali bergetar. Harga emas menembus level tertingginya dalam sejarah, menyentuh kisaran 4.000 dolar Amerika per ons. Sebagian orang mengira ini hanya tren sesaat. Tapi faktanya, kenaikan harga emas bukan sekadar angka di grafik. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketidakpastian dunia, perubahan arah ekonomi global, dan mungkin sebuah sinyal tentang masa depan sistem keuangan kita. Kenapa harga emas naik? Ada 5 alasan utama mengapa emas sekarang jadi primadona. Pertama, ekspektasi pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat. Ketika The Fed memberi sinyal akan menurunkan suku bunga, imbal hasil obligasi turun. Investor pun beralih ke aset yang lebih aman, dan emas menjadi pilihan utama. Kedua, pelemahan dolar AS. Dolar yang melemah membuat emas lebih murah bagi negara lain. Permintaan naik, dan harga ikut terdorong. Ketiga, pembelian besar-besaran oleh Bank Sentral Dunia. Tahun ini, beberapa negara seperti Tiongkok, India, dan bahkan beberapa negara di Asia Tenggara menambah cadangan emasnya. Mereka sedang diversifikasi dari dolar AS. Tanda bahwa dunia mulai mencari keseimbangan baru. Keempat, ketidakpastian geopolitik dan krisis fiskal global. Perang, konflik dagang, utang menumpuk, dan risiko resesi membuat emas kembali menjadi pelindung nilai paling dipercaya. Dan kelima, psikologi pasar. Saat harga naik, orang takut ketinggalan, lalu ikut membeli. Terjadi spiral yang memperkuat kenaikan harga. Mari lihat datanya. Harga emas kini menembus 4.000 dolar per ons. Level tertinggi sepanjang sejarah. Menurut World Gold Council, Bank Sentral Dunia membeli lebih dari 19 ton emas hanya dalam 1 bulan terakhir. Sementara nilai dolar AS, DXY, turun signifikan sejak kuartal pertama 2025. Ini bukan kebetulan. Ketika dolar melemah dan kepercayaan terhadap sistem keuangan global terguncang, emas selalu naik ke panggung utama. Bahkan investor legendaris seperti Ray Dalio menyebut emas sebagai asuransi terhadap kesalahan kebijakan global. Jadi, kenaikan emas bukan hanya cerita tentang investasi. Ini juga refleksi tentang arah baru ekonomi dunia. Apa yang sedang terjadi di dunia finansial? Dunia sedang bergerak menuju babak baru dalam tatanan finansial global. Negara-negara berkembang mulai mandiri. Mata uang digital bank sentral bermunculan. Dan sistem perdagangan global semakin bergeser dari dominasi satu negara saja. Tapi di tengah perubahan ini, risiko meningkat. Utang publik banyak negara mencapai rekor tertinggi. Ketimpangan ekonomi makin tajam. Dan dunia menghadapi ancaman inflasi struktural akibat konflik dan energi. Disinilah emas kembali memainkan peran klasiknya. Sebagai simbol stabilitas di tengah ketidakpastian. Namun kita juga tidak bisa menutup mata, emas bukan solusi ekonomi, tapi indikator arah dunia. Jika harga emas melonjak tajam, itu berarti sistem keuangan sedang rapuh. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada 3 kemungkinan besar yang bisa terjadi. Skenario pertama, bullish berlanjut. Harga emas terus naik hingga 4.500 atau bahkan 5.000 dolar per ons, dipicu oleh pemangkasan suku bunga dan pembelian bank sentral yang makin agresif. Skenario kedua, stabil tapi volatil. Pasar mulai seimbang. Harga emas bertahan di kisaran 3.204.000 dolar dengan fluktuasi tinggi, tergantung data ekonomi dan geopolitik. Skenario ketiga, koreksi tajam. Jika ada pemulihan global yang cepat, dolar menguat lagi. Harga emas bisa turun hingga 20-30 dari puncaknya. Tapi terlepas dari skenario mana yang terjadi, satu hal pasti. Dunia sedang berubah menuju arah yang lebih hati-hati. Dan kepercayaan terhadap uang kertas sedang diuji. Bagi Indonesia, momentum ini bisa menjadi peluang besar. Sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar di Asia, kenaikan harga bisa menambah penerimaan negara dan memperkuat cadangan devisa. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Dengan fondasi ekonomi yang kuat, Indonesia bisa mengarahkan keuntungan dari komoditas untuk investasi strategis.
industri pengolahan emas dan logam mulia, teknologi energi hijau dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan, digitalisasi sektor keuangan dan edukasi literasi investasi bagi masyarakat. Inilah saatnya kita tidak hanya menjadi penonton pasar dunia, tapi pemain aktif dalam membangun arah ekonomi baru yang tangguh dan mandiri. Kenaikan emas bukan sekadar berita pasar. Ia adalah tanda zaman bahwa dunia sedang mencari kestabilan baru. Di tengah gejolak global, Indonesia punya peluang besar menjadi negara yang bukan hanya kaya sumber daya, tapi juga kaya pengetahuan, inovasi, dan kepercayaan diri. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi sejati bukan di harga emas, tapi di kemampuan bangsa untuk menciptakan nilai dari tangannya sendiri.